Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama kami di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, sebelumnya perkenalkan saya selaku host pada hari ini yaitu Yogi Takur. Dan untuk tema kita pada hari ini kita mempunyai tema yang sangat luar biasa yaitu bohong bikin error. Oke, baik, untuk pemateri kita pada hari ini itu sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Muhammad Rahman Bayumi SME. Oke, selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat sore. Oke, bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Yogi gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Puasa ya? Alhamdulillah Pak, puasa. Oke, untuk pembahasan kita pada hari ini Pak, ini tentang yaitu bohong. Jadi bohong bikin error. Jadi topik hari ini mungkin sudah biasa lah Pak ya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin yang pertama ini mungkin Bapak boleh nih jelasin tentang bohong ataupun tentang ada hadis nih tentang bohong gitu Pak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang ya sebenarnya diskusi tentang bohong bikin error. Jadi sebenarnya bohong ini langsung saja ya. Jadi bohong ini merupakan suatu perbuatan di mana kita mengungkapkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Yang mana memang ada satu istilah bahwasannya Ra'suz-Dzunubi al-kadzibu, bahwasanya pangkal dari segala dosa itu adalah kebohongan. Karena kenapa? Memang ketika orang itu bohong biasanya akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Karena memang bohong ini juga menjadi salah satu poin dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya kita dihindari untuk berdusta. Barang siapa yang berdusta berarti bukan golongan dari Nabi Muhammad sendiri. Apalagi saat ini ya, di mana tingginya penggunaan media sosial dan lain-lain, orang terkadang memang menampilkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Orang berupaya untuk menimbulkan atau menampilkan sesuatu yang dibuat-buat ataupun berlebihan, kadang-kadang acting, tapi jarang juga yang memanipulasi sesuatu untuk menjual sesuatu. Apalagi tren sekarang ini, makanya seringkali terjadi banyak konflik itu diawali karena kebohongan. Sehingga memang dalam kegiatan bulan Ramadan ini, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk berkata baik atau diam. Karena daripada kita harus mengeluarkan banyak energi untuk berbohong yang pada akhirnya itu akan mempersusah kita atau membuat kita error, maka ada baiknya kita untuk tetap diam saja kayak gitu, ketimbang membuat sebanyak kebohongan-kebohongan yang lain kayak gitu. Oke, mungkin tadi kan Bapak sudah jelasin juga nih tentang kebohongan dan juga maraknya penggunaan media sosial nih Pak. Nah, ya. Jadi ada tanggapan dari Yogi itu menanggap di surah Al-Quran, surat An-Nur ayat 15 itu tentang artinya itu adalah ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Nah, jadi di sini Yogi simpulkan bahwa pembohongan itu seringkali terjadi atau dilakukan itu pada media sosial kan Pak. Nah, dan itu juga hal yang tidak kita ketahui itu disebarkan kepada teman kita misal Kak. Itu bagaimana sih tanggapan Bapak untuk para pengguna media sosial nih Pak? Mungkin kalau untuk sekarang ya pesan bijaknya kepada pengguna sosial mungkin saring sebelum sharing. Nah, ya kan? Kadang-kadang orang seringkali mengeser sesuatu tanpa adanya proses observasi ataupun riset terlebih dahulu lah. Mungkin kalau riset mungkin agak berlebihan, mungkin ada baiknya kita mengklarifikasi sesuatu dan juga kita memposisikan diri kita sebagaimana orang yang akan kita share tadi beritanya kayak gitu. Karena ada begitu banyak berita-berita yang hoax ya. Terus berita hoax, terus kadang-kadang berita yang mungkin ada benarnya tapi itu benar terkadang aib seseorang atau kesalahan seseorang atau kekhilafan seseorang yang tidak perlu kita sebarkan. Tapi orang sekarang karena memang mencari momentum ya untuk tren ataupun untuk mencari popularitas, mencari berbagai macam cara untuk membagikan berita-berita yang ada benarnya tapi kadang-kadang dibumbui dengan sedikit dusta atau kebohongan kayak gitu. Kenapa kita bahas kali ini memang lebih kepada media sosial? Karena memang tidak dapat dipungkiri manusia khususnya pada saat ini memang sebagian besar waktunya itu dihabiskan bermain media sosial, khususnya anak-anak muda ya. Kadang-kadang bisa sampai pagi, sampai subuh itu scrolling TikTok dan lain-lain. Ada melihat begitu banyak acting dan lain-lain. Kadang-kadang orang sudah susah untuk membedakan yang mana acting, yang mana yang real kayak gitu.
Oke, baik, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, ini juga Pak, ini kan perilaku bohong ini sangat dilarang nih dalam Islam. Nah, tapi ini juga ada keadaan nih di mana kita itu terpaksa. Jadi kalau nggak bohong mungkin bisa dibunuh lah gitu. Iya. Jadi bagaimana tuh pendapat Jadi tentang memang hal di dalam tersebut? Islam sendiri ya memang diperbolehkan kayak gitu berbohong dalam 3 hal. Yang pertama itu berbohong untuk hal yang darurat atau untuk kebaikan, seperti kita melindungi seseorang, kalau kita kasih tahu keberadaannya mungkin bisa mengancam nyawa dan lain-lain. Yang kedua, suami istri yang tujuannya untuk saling menyenangkan satu sama lain. Misal istrinya memasak sesuatu mungkin rasanya keasinan tapi dibilang oh ini mungkin tambah air sedikit lagi mungkin lebih enak atau gimana, atau bahkan mungkin benar-benar berbohong dengan bilang oh ini enak sekali ya gitu. Tujuannya kalau seandainya dia ngomong apa adanya mungkin nanti bisa jadi ribut, jadi petaka dan lain-lain kayak gitu kan. Dan yang ketiga itu ketika dalam strategi perang. Ya, karena memang kalau dalam berperang kalau kita kadang-kadang jujur itu bisa merugikan tim kita sendiri atau kelompok kita. Jadi memang ada hal-hal tertentu. Tapi memang yang paling baik itu ya diam daripada berbohong kayak gitu. Oke, berarti untuk berbohong itu ada 3 tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bohong, boleh bohong itu tapi dalam tiga kondisi. Yang pertama itu dalam keadaan darurat. Yang kedua itu untuk kebaikan, yaitu sebenarnya saat suami istri tadi. Dan ketiga yaitu bohong saat untuk strategi perang. Mungkin itu ya Pak ya untuk hari ini tentang bohong. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak, untuk ilmu yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat mengambil baiknya dan buang apa yang buruknya atau yang tidak make sense untuk teman-teman. Mungkin itu saja dari kami hari ini. Sampai jumpa lagi di kuliner Ramadan yang akan datang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.